Come on, everybody, give Jesus big praises! Kudus dan agung, Engkaulah Raja, kuasa dan benar. Kami bersuka
Tunaikan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Tunaikan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur, yeah. Betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus. Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Oh, Yesus.
Oke, shalom jemaat Tuhan yang Yesus kasihi. Ya, baik dimanapun kita berada pada malam hari ini, saya percaya bahwa kita di dalam keadaan yang baik-baik ya. Dan saya percaya kita senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Ya, pada malam hari ini kita bersyukur karena kesempatan dan waktu di mana kita bersama di dalam ibadah online kita pada malam hari ini. Dan saya percaya baik dimanapun Anda pada hari ini, bahkan jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada malam hari ini, saya percaya Tuhan akan memberkati kamu lewat pendengaran kamu, lewat kedudukan kamu dimanapun yang sedang menanti firman Tuhan yang akan memberkati Anda pada malam hari ini. Ya, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena perlindungan Tuhan dan kebaikan Tuhan ya sepanjang minggu, sepanjang hari yang telah kita lalui, dan banyak hal-hal yang telah kita dengar daripada keluarga kita, daripada lingkungan kita sendiri. Ya, banyak orang yang di dalam keadaan disuspek COVID pada hari ini, ya banyak orang yang dalam keadaan sakit pada hari ini. Ya, kita percaya bahwa kita tetap berdoa karena itu kita harus tetap berdoa di dalam Tuhan. Karena di dalam doa kita mempunyai satu kekuatan yang baru untuk menyembuhkan segala penyakit, untuk menghancurkan segala ancaman daripada virus-virus yang melanda pada hari ini. Dan mari kita berdoa, dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada malam hari ini Tuhan kami sangat bersyukur. Malam hari ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena perlindunganmu, kebaikanmu, bahkan penyertaanmu yang begitu baik bagi kami ya Bapa. Perlindunganmu bagi setiap keluarga kami, perlindunganmu bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Bahkan Tuhan telah melindungi dari anak-anak kecil sampai ke orang tua. Kami bersyukur malam hari ini karena Tuhan senantiasa baik-baik buat kami ya Bapa. Pada malam hari ini Tuhan kami juga berdoa khususnya bagi firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami. Biarlah firman Tuhan ini akan memberi satu jalan supaya kami terus maju ke depan, terus berjalan dalam pimpinan-Mu ya Bapa, supaya kami terus menjaga hati kami, supaya kami terus melangkah di dalam pimpinan-Mu ya Bapa di surga. Dan kami berdoa, berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada pada malam hari ini. Dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan Engkau senantiasa memberkati mereka. Berkati pendengaran mereka, berkati keluarga mereka, berkati setiap apa yang mereka usahakan pada malam hari ini. Kami bersyukur malam hari ini karena kesempatan, waktu untuk kami bersama-sama, di mana kami mau belajar akan firman-Mu pada malam hari ini Bapa. Berbicaralah melalui firman-Mu buat kami ya Bapa. Biarlah kami dibentuk, biarlah kami ditegur, biarlah kami dinasihat melalui firman Tuhan ini, menguatkan kami supaya kami senantiasa bergantung, berdekat dengan-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, dan terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas semua ini. Amin. Haleluya. Nah, pada malam hari ini kita akan melihat daripada firman Tuhan. Ya, saya akan membawakan kita dengan satu tema. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kemuliaan. Ya, terpancar kehidupan. Ya, di mana kita melihat bahwa di dalam firman Tuhan ini supaya kita menjaga hati kita, ya, dengan segala kewaspadaan, ya, supaya terpancar, ya, supaya terpancar kehidupan kita, ya, supaya kita dilihat orang melalui kehidupan kita, melalui hati kita, ya. Apa yang diungkap kita itu berarti dari hati kita. Ya, di mana kita mengungkapkan segala kala yang baik, di mana kita sebagai orang yang percaya yang harus mengungkapkan kata-kata yang memberkati, bahkan mendorong, bahkan menasihati teman-teman kita. Begitu juga dengan firman Tuhan ini. Dan di mana kita akan belajar daripada firman Tuhan ini, ya, yang saya ambil di dalam Amsal. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Ya, Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Ya, Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 berkata demikian. Ya, saya akan membacakannya untuk kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari situ terpancar kehidupan. Maka itu jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita
akan belajar 3 poin penting dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca pada malam hari ini. Di mana kita telah melihat bahwa di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 ini berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, dengan kita menjaga hati kita, maka kita akan memiliki hati yang bersih. Ya, apabila kita mau menjaga hati kita, maka kita mau menjaga hati kita menjadi bersih. Itu satunya bagaimana kita melihat daripada ayat firman Tuhan ini. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Di mana kita menjaga hati kita, ya, supaya hati kita menjadi bersih. Yang akan menuntun kita mengerti kehendak Allah, ya, dalam kehidupan kita. Bahkan di mana kita melihat daripada firman Tuhan ini, apabila kita menjaga hati kita, ya, bahkan hati kita terus, ya, di mana kita menjaga hati kita bersih, ya, yang menuntun kita, ya, mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ya, kita apabila hati kita bersih, ya, kita melihat kehendak Allah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada 3 poin yang harus kita belajar pada malam hari ini. Bahkan yang harus kita lihat daripada bahagian firman Tuhan yang telah kita baca di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Yang pertama kita lihat di sini adalah penting menjaga hati. Ya, penting menjaga hati. Bagaimana kita harus menjaga hati kita? Ya, kita sebagai orang-orang yang percaya dan kita telah diajar, kita telah dididik daripada kecil, dari sekolah minggu sampai kita membesar. Ya, di mana kita telah dinasihati di dalam kelompok muda-mudi, bahkan orang tua, ya, di mana kita telah melihat banyak hal supaya kita menjaga hati kita. Supaya kita tidak merusak hati kita. Nah, kalau kita melihat bagaimana pentingnya menjaga hati, kita harus menjaga hati kita. Ya, kita dituntun untuk selalu menjaga hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita harus menjaga hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Apabila kita mendengar firman Tuhan, apabila kita diajar, apabila kita dinasihati melalui firman Tuhan yang telah kita belajar daripada sekolah minggu, daripada kanak-kanak sampai kita dewasa, ya, kita dibentuk, kita dinasihati supaya kita menjaga hati kita, supaya kita selalu menjaga hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Di mana bagaimana kita harus menjaga hati kita dengan kebenaran firman Tuhan? Kita harus merenungkan firman Tuhan. Kita harus mengikuti firman Tuhan. Kita harus mengikuti, bahkan di mana kita harus belajar daripada firman Tuhan yang memberi satu perubahan di dalam kehidupan kita, supaya kita dituntun oleh firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, supaya kita senantiasa dalam keadaan yang baik. Nah, kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, pentingnya menjaga hati, ya, di mana kita dituntun untuk selalu menjaga hati kita, ya, dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan di mana kita mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti mana di dalam Mazmur mengatakan bahwa kita senantiasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam di dalam kehidupan kita. Karena kita melihat melalui firman Tuhan, ya, apabila kita merenung dan membaca firman Tuhan itu, ya, itu akan menjadi satu panduan di dalam kehidupan kita, supaya kita menjaga hati kita, ya, lewat daripada segala kuasa-kuasa kegelapan. Ya, apabila kita melihat daripada firman Tuhan, apabila kita diajar dan apabila kita merenungkan firman Tuhan, jangan berbuat dosa, maka kita jangan berbuat dosa. Jangan melakukan ini, ya, merusakkan hati kita. Ya, janganlah melakukan hal itu. Ya, kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, kalau kita mengisi hati kita dengan firman Tuhan, ya, apabila kita mengisi hati kita dengan firman Tuhan, yakinlah hidup kita ini akan dikuasai oleh firman Tuhan. Apabila kita, ya, kalau kita mengisi hati kita dengan firman Tuhan, ya, membaca firman Tuhan dan merenung firman Tuhan, bahkan di mana kita mau mengambil masa dengan Tuhan, merenung dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, yakinlah bahwa hidup kita akan dikuasai oleh firman Tuhan.
Ya, kalau kita melihat bagaimana keadaan orang-orang yang dipenuhi bahkan dikuasai oleh firman Tuhan. Ya, sedangkan mereka berjalan, sedangkan mereka melakukan hal-hal, ya kita percaya bahwa mereka telah melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka dapat melakukan mukjizat dan Tuhan akan memakai mereka supaya mereka dapat menyatakan apa yang baik, apa yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Ya, memiliki hati yang di mana kita melihat daripada firman Tuhan ini ada 3 poin penting dari bahagian firman Tuhan. Yang pertama kita lihat tadi adalah penting menjaga hati. Bagaimana kita harus menjaga hati kita. Kita harus mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Dan yang kedua kita lihat di sini adalah memiliki hati yang menyembah. Memiliki hati yang menyembah. Bukan hanya kita menjaga hati kita dengan mengisi hati kita dengan firman Tuhan, melainkan kita juga menyembah Tuhan, melainkan kita menaikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan, melainkan kita berdoa di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita, bahkan di mana kita mau bersekutu dengan Tuhan, ya, memiliki hati yang menyembah. Ya, apabila kita mau menjaga hati kita, kita harus senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Di mana kita mau menghibur, di mana kita mau menyanyi bersorak-sorai bagi Tuhan, di mana kita mau menjaga hati kita supaya kita dilindungi Tuhan, supaya kita senantiasa menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam kita menyembah Tuhan, ya banyak hal yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Di dalam kita menyembah Tuhan, ya dimanapun kita berada, kita terus menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik di dalam keadaan kita sakit penyakit, baik di dalam keadaan kerja, tekanan kita, ya kita percaya bahwa apabila kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, ya kita menyembah Tuhan, apabila kita menyembah Tuhan, menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, minta pengampunan yang daripada Tuhan, Tuhan akan menguasai hati kita. Ya, ada satu buku, ya, namanya adalah Rick Warren mengatakan bahwa hidup adalah penyembahan. Ya, hidup adalah penyembahan. Di mana hidup kita ini adalah satu penyembahan. Di mana kita senantiasa menyembah Tuhan. Ya, untuk selalu mempercayai bahwa kuasa Allah tidak di dalam keadaan apapun untuk mendatang kebaikan bagi hidup kita. Ya, kalau kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur pada hari ini. Ya, kita berterima kasih kepada Tuhan. Di mana kita senantiasa menyembah Tuhan di dalam kehidupan. Dalam keadaan apapun kita pada hari ini. Ya, di dalam situasinya kita melihat, ya kita mendengar daripada berita daripada keluarga-keluarga kita, ada yang suspek COVID, ada yang sudah dipanggil Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita melihat, memiliki hati yang menyembah ini. Ya, walau apapun keadaan kita terus menyembah Tuhan. Kita terus datang kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, kita terus menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, ya, yang pertama kita lihat di sini adalah penting menjaga hati. Dan yang kedua adalah memiliki hati yang menyembah. Dan yang ketiga dan yang terakhir, ya memiliki hati yang selalu bersyukur. Ya, di mana kita memiliki hati yang bersyukur? Apabila kita menjaga hati kita dan apabila kita menyembah Tuhan, ya kita harus memiliki hati yang selalu bersyukur. Di dalam kita menyembah Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih karena kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu bagi seluruh kehidupan kami, bahkan seluruh keluarga kami. Tuhan, Engkau melindungi setiap keluarga-keluarga kami. Ya, di mana kita mau selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Di dalam hal kita bersyukur, banyak hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, dengan bersyukur kita sedang mendemonstrasikan iman kita, ya, di mana kita mendemonstrasikan iman kita, ya, untuk selalu mempercayai bahwa kuasa Allah bekerja di dalam keadaan apapun untuk mendatang kebaikan bagi hidup kita, ya. Di mana kita melihat daripada firman Tuhan ini, yang memiliki hati yang selalu bersyukur. Saya percaya di dalam hal kita bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya bahwa apabila bangunnya pagi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur di dalam kita bersyukur. Banyak hal yang kita
rasakan di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam kesakitan kita bersyukur atas sakit yang menguasai kita. Bersyukur karena kita melihat Tuhan akan bertindak di dalam hal kita mengucap syukur di dalam kehidupan ini. Ya, di kita mana kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tetap semangat. Ya, di dalam kehidupan ini, dimanapun keadaan kita, apapun keadaan kita pada hari-hari ini. Saya percaya bahwa di dalam keadaan kita, di dalam lingkungan kita pada hari-hari ini, banyak yang takut, banyak yang semakin hari semakin takut di dalam kehidupan kita. Melihat keadaan COVID pada hari ini, banyak yang positif, banyak yang kita dengar daripada keluarga kita, banyak yang positif. Ya, namun kita percaya, namun kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena perlindungan Tuhan, karena naungan Tuhan, karena Tuhan senantiasa berada bersama-sama dengan kita. Apabila kita bersyukur kepada Tuhan, Dia senantiasa memberi jalan keluar bagi kita. Dia akan memberi satu semangat yang baru. Dia akan menyelesaikan segala masalah kita. Dia akan memperhatikan. Dia akan melakukan segala mukjizatnya bagi kehidupan, bahkan bagi keluarga kita. Namun kita percaya Bapa pada malam hari ini, ya, di mana firman Tuhan yang mengajarkan kita pada malam hari ini. Di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Di mana kita menjaga hati kita sebagai orang-orang yang percaya. Apabila kita menjaga hati kita, ya, kita terus menyembah Tuhan. Apabila kita terus menyembah Tuhan, kita terus bersyukur di dalam kita menyembah Tuhan. Karena saya percaya, apabila kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Dalam keadaan apapun kita pada hari ini, percayalah Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Tuhan akan memberi kesembuhan bagi orang yang sakit. Tuhan akan memulihkan keadaan orang yang lemah. Tuhan akan menghiburkan orang yang dalam duka cita pada hari ini. Percayalah bahwa Tuhan yang senantiasa menuntun segala kehidupan kita. Ya, tetap semangat menjalani hidup ini. Ya, terus setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa. Dan kami berterima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami terus menjaga hati kami. Dan supaya kami terus menjaga hati kami, supaya kami dilihat orang, ya, supaya kami terus menyembah Tuhan dan supaya kami terus bersyukur kepadamu ya Bapa di dalam kehidupan ini. Dalam keadaan apapun kami pada hari ini, percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa bersama-sama dengan kami, memberkati hidup kami, memberkati keluarga kami, memberkati keluarga-keluarga kami yang jauh daripada kami, berkati sepanjang minggu ke depan ini ya Bapa. Dalam keadaan apapun kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati. Tuhan, Engkau memberi kekuatan, kesehatan bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada pada malam hari ini Bapa. Dan walaupun kami ditekan dengan keadaan COVID pada hari ini, banyak orang yang suspek COVID positif, kami doakan Tuhan. Dan namun kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan, Engkau akan memulihkan keadaan kami. Percaya Tuhan, Engkau ada baik-baik buat kami ya Bapa di surga. Pada malam hari ini Tuhan, sepanjang minggu ke depan ini Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di Johor, baik yang ada di Singapura. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan. Pelihara setiap anak-anak kami, lindungi setiap anak-anak kami, rumah kami dilindungi-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan melindungi setiap keluarga kami. Dimanapun kami berada, percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami ya Bapa di surga. Dan kami tidak lupa juga Tuhan terus berdoa. Dan kami tidak lupa berdoa bagi keuangan gereja Tuhan yang ada di SIB masa ini. Kami doakan supaya Tuhan mencukupi segala keperluan. Tuhan mencukupi segala keperluan-keperluan, bahkan dana-dana yang ingin kami butuhkan untuk membayar sewa gedung dan lain-lainnya juga Tuhan. Kami doakan Tuhan Engkau memberkati. Berkati hamba-Mu yang menjalani keuangan Tuhan. Kami doakan Tuhan Engkau berkati, beri hikmat kebijaksanaan supaya semuanya berjalan dengan baik ya Bapa. Dan kami terus doakan bagi gedung gereja supaya Tuhan memberkati, supaya Tuhan melindungi gedung gereja yang ada pada hari ini, supaya kami terus melindungi dan supaya kami terus di dalam perlindungan-Mu. Dan kami percaya Tuhan Engkau melindungi gedung gereja yang ada pada hari ini supaya senantiasa dalam keadaan yang baik. Terima kasih Bapa di surga dan terima kasih Yesus.
Berkati seluruh pelajar-pelajar kami yang ada, baik Politeknik, UiTM, Unicare, bahkan KPJ, bahkan pelajar-pelajar yang lain juga Tuhan, kami doakan Tuhan berkati. Baik dimanapun mereka berada pada malam hari ini, kami percaya Tuhan Engkau yang melindungi mereka, Tuhan Engkau yang memberkati mereka. Ya, kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas semuanya. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, ya. Selamat malam untuk kita dan Tuhan Yesus memberkati, ya. Sampai jumpa di ujung minggu yang akan datang.